Hai, balik lagi di channel YouTube gue. Nama gue Kinanti Larasati, panggil aja Kinan. Dan terima kasih buat kalian yang sudah mau ngeklik video ini. Dan di video kali ini ngebahas lagi terkait ya rendang Willy Salim yang hilang di kota Palembang. Dan tentunya ini jadi pecah ya dua kubu, ada pro yang sama Willy Salim ya yang menyatakan bahwa ini bukan konten settingan dan benar-benar murni rendang hilang sebelum matang. Tapi juga ada orang yang kontra alias bilang kayak konten ini settingan dan sengaja membuat nama baik kota Palembang beserta warganya itu jelek gitu ya. Dan kalau kita lihat di TikTok juga komentar orang tuh benar-benar digoreng gitu ya untuk menjelekkan kota Palembang. Nah, akibat hal ini tentunya Willy Salim nih sudah membuat video permintaan maaf nih. Saya mau minta maaf yang sebesar-besarnya untuk seluruh warga Palembang yang tersakiti gara-gara kejadian rendang yang viral ini. Banyak narasi yang tidak enak terhadap warga Palembang. Jujur, ini bukan salah warga Palembang. Ini sepenuhnya salah saya. Karena saya kurang persiapan. Dia kurang persiapan ya. Masak untuk orang sebanyak itu. Dan di bayanganku bisa kumpul berbuka bersama ribuan warga Palembang sudah lebih dari cukup. Tidak ada kekecewaan sama sekali. Tidak ada kekecewaan nih. Malahan aku senang sekali melihat antusias warga. Karena pada akhirnya rendang itu dimasak memang untuk dibagikan ke warga. Jujur aku hanya kaget melihat antusias warga yang luar biasa. Ini pas video ini ya diambil ya. Aku tidak merekayasa hal itu. Aku hanya tidak memperhitungkan hal tersebut bisa terjadi. Dan itu adalah kebodohanku. Mohon jangan salahkan warga Palembang. Jika aku masak lebih awal dan dengan persiapan yang lebih matang, lebih rapi, hal tersebut tidak akan terjadi. Saya mohon maaf sebesar-besarnya. Dan di sini Willy Salim sudah minta maaf dan juga menyatakan kayak ini kesalahan dia dan tolong kayak stop menghujat warga Palembang. Tapi sebagian orang juga melihat dari video permintaan maaf Willy Salim tadi menganggap kalau Willy Salim itu terlihat tidak tulus. Dan sampai akhirnya nih ya Willy Salim dilaporkan ke pihak kepolisian. Yang kami sangat sayangi, kita boleh mencari views, kita boleh mencari adsense, kita boleh tenar. Tapi kami sayangkan tenar hanya untuk menjatuhkan kota Palembang. Ini yang kami sangat prihatinkan, apalagi ini tragedi rendang hilang. Berarti artinya hilang, ada yang mencuri gitu kan. Nah, giringan opini seperti ini yang membuat luka, terutama masyarakat kota Palembang, apalagi kami selaku putra putri daerah kota Palembang ini, saya selaku konten kreator merasa terluka hati kami akibat statement ataupun penggiringan opini ini gitu. Mungkin harapan kita dari laporan ke polisi ini seperti apa? Saya berharap izin Bapak Kapolda Sumatera Selatan ya kan, saya minta kita tegak lurus ya kan, siapapun itu, karena hukum tidak boleh tumpul ke bawah ya kan, harus benar-benar tegak lurus seadil-adilnya sesuai yang sudah ada hukum di Indonesia ini gitu kan. Tumpul ke bawah, mungkin tajam ke bawah kali ya guys maksudnya ya. Salam di Soboso Palembang. Hari ini Rondot selaku konten kreator Kota Palembang Sumatera Selatan dan bersama Gencar, bersama kuasa hukumnya dan kuasa hukum Rondot pribadi dari kantor Tulus Putra Law Firm. Hari ini kita melaporkan Willy Salim, konten kreator yang telah membuat kegaduhan di Kota Palembang khususnya, sehingga kegaduhan ini membuat banyak statement-statement di sosial media yang menghina Palembang, disamakan dengan perindapan, Palembang rakus, Palembang tamak, dan masih banyak lainnya. Oleh karena itu kegaduhan ini sehingga kami hari ini membuatkan laporan di Polda, dan izin Bapak Kapolda Sumatera Selatan mohon dengan kerendahan hati kami untuk ditindak sebenar-benarnya sesuai hukum yang ada di Indonesia. Dan selanjutnya ini masih berlanjut gitu ya, sehingga memunculkan banyak dari para artis yang memang dia adalah orang-orang yang lahir di Palembang ini memberikan komentarnya seperti dari Helmi Yahya nih ya. Willy Salim sudah menemui saya, dia sudah minta maaf, tapi saya betul-betul menekankan bahwa pantas kami itu tersinggung ya, dan banyak sekali orang-orang Palembang baik di sana maupun di rantau yang merasa tersinggung
yang merasa tersakiti akibat video konten yang dibuat demikian tidak bertanggung jawab. Saya katakan, kamu boleh mengatakan bahwa kamu persiapannya tidak matang. Nah, persiapan tidak matang itu menunjukkan gagal membuat perencanaan. Gagal membuat perencanaan itu sama saja dengan merencanakan kegagalan. Itu biasa sehari-hari. Dalam bisnis juga. Kadang-kadang karena kita rencananya tidak matang atau gagal, itu mengakibatkan kerugian. Kalau kerugian bagi diri sendiri, that's okay. Tetapi ini kerugian bagi satu masyarakat besar, masyarakat Palembang. Mau kamu katakan itu tidak sengaja, tidak settingan, tetapi menurut saya itu sudah terjadi. Nasi sudah menjadi bubur. Selain itu juga ada komentar dari Ustadz Uwas. Nih kita dengerin ya. Orang Palembang wajib menjaga harkat martabat harga dirinya. Tidak mungkin rendang sebanyak itu. Apinya kecil. Menurut ilmu perendangan. Itu rendang itu mesti dimasak paling tidak 4 jam baru matang. Betul. Nah, permasalahannya ada gue lihat juga katanya masak rendang emang harusnya nggak boleh api besar itu ya. Jadi memang sengaja api kecil. Nah ini coba kalian bantu komen ya. Kilo sampai 100-200 kilo. Jadi kalau apinya kecil, rendangnya sebanyak itu ditinggalkan. Itu memang namanya rendang konspirasi. Rendang konspirasi guys. Tunggu dia tepuk tangan. Wajib menjaga harkat martabat harga dirinya. Selain dari komentar Ustadz Uwas, di sini juga ada komentar dari Anwar Fuadi. Ini kita dengerin ya. Daging sapi itu dimasak baru pukul 7 malam. Dan semua orang tahu masak daging sapi itu sampai matang, betul-betul matang itu 5 jam. Berarti masyarakat harus menunggu 5 jam, 7 sampai 5 jam, jam 12 sudah mau sahur. Masyarakat kelaparan menunggu bulan puasa, apalagi bau yang bau sangat mengenakan, membuat perut lapar. Ya ini nggak sabar masyarakat langsung aja menunggu kapan lagi. Gimana juga menurut pendapat kalian? Komen di bawah deh ya. Selain itu juga ada komentar dari Firdaus nih ya, seperti ini. Pemerintahnya harus introspeksi diri. Pemerintah Sumatera Selatan, kenapa rakyatnya bisa kelaparan seperti itu? Jangan malah cari pembenaran, tapi harus introspeksi diri. Kok bisa rakyatnya bisa sampai mau makanan rendang yang tidak seberapa harganya bisa dikerubutin dan dicuri kan? Gitu loh. Kalau kita bicara hukum secara normatif, misalnya bisa melaporkan masyarakat yang curi itu juga bisa lapor balik dengan pencurian, ya kan, pasal 363. Bisa saja. Tapi kalau gue lihat ya, Willy Salim kayaknya nggak pengen memperpanjang hal ini, kayak pengennya adem-adem aja, dan dia sudah merelakan juga sih menurut gue ya guys. Di balik itu, gue memang di video gue kemarin gue juga bilang, ini kayaknya Willy nih kayak memang belum proper, dan kayaknya baru pertama kali masak besar. Jadi kalau dibandingkan dengan Bobon, dia jauh banget ya. Atau mungkin juga dia tidak punya literasi yang tepat terkait dia masak rendang tuh gimana nih ya. Jadi ya apa ya, bisa dibilang ya tadi eksekusinya nggak mateng guys. Jadi efeknya ya kayak gini. Tapi gue nggak expect kayak beritanya makin menjalar kemana-mana ya. Dan terusnya masih bakal tetap berlanjut karena ini sudah masuk ke ranah kepolisian ya. Sudah dibuat oleh konten creator di Palembang ataupun juga beberapa aktivis juga yang merasa nama kota Palembang itu tercoreng akibat kontennya Willy Salim ya. Jadi kita bakal tetap lanjut gimana sih akhirnya nanti. Tapi balik lagi, gimana juga menurut pendapat kalian. Tapi kalau menurut gue kayaknya ini masalah yang kayaknya bisa diselesaikan secara damai aja sih. Apalagi ini kan masih bulan puasa, bentar lagi lebaran, itu momennya ya untuk maaf-maafan. Tapi balik lagi atas kebijaksanaan ataupun kedewasaan dari masing-masing pihak. Dan gimana juga sekali lagi menurut pendapat kalian. Dan mungkin itu aja. Kalau ada salah-salah kata dalam video ini gue minta maaf. Dan sampai ketemu lagi di video pembahasan berikutnya. Bye-bye.